Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Nur Fajriyah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Genetika dan Biologi Reproduksi. Di sini saya Mita Maulida dari kelas 1B S1 Kebidanan izin menyampaikan sedikit materi singkat tentang proses menstruasi atau siklus menstruasi. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah tahu banget ya menstruasi itu apa, terutama bagi para wanita. Tapi sebelum membahas ke siklus menstruasinya, mari kita bahas pertama pengertian dari menstruasi itu sendiri. Nah, menstruasi itu apa sih? Jadi menstruasi itu adalah suatu keadaan di mana ketika seorang wanita itu mengalami pendarahan atau keluarnya darah gitu ya dari vagina secara periodik dan siklik atau secara berurutan yang bersiklus gitu di setiap bulannya atau di setiap 28 hari sekali. Nah, kenapa sih kok bisa gitu ya wanita itu mengeluarkan darah dari vaginanya setiap bulannya atau setiap 28 hari atau dalam setiap siklusnya gitu. Itu karena tidak terjadi sebuah pembuahan, tidak terjadinya sebuah fertilisasi yang ada pada sel telur, yang ada pada wanita, yang ada pada rahim wanita, tidak dibuahi oleh sperma, sehingga tidak terjadinya sebuah pembuahan. Nah, jadi itu juga adalah alasan kenapa ketika menstruasi itu biasanya disertai dengan pelepasan sel-sel telur dari dinding rahim atau endometrium pada wanita. Nah, pada umumnya biasanya siklus menstruasi yang terjadi pada wanita itu terjadi setiap 28 hari. Biasanya bisa terjadi masa-masa menstruasi itu selama 3-7 hari. Dan setiap wanita itu biasanya berbeda-beda baik dari siklus ataupun masa menstruasinya gitu ya, karena banyak hal-hal yang mempengaruhi seperti hormon, lalu keadaan psikisnya, keadaan fisiknya dari wanita tersebut gitu. Jadi tidak semua wanita itu mengalami masa menstruasi dengan waktu yang sama. Nah, ada juga nih siklus yang biasanya terjadi kurang dari 18 hari dan lebih dari 42 hari. Nah, biasanya jika terjadi menstruasi di siklus-siklus tersebut, itu berarti wanita itu mengalami menstruasi tapi anovulator. Nah, anovulator adalah masa di mana ketika wanita itu menstruasi, tapi dia itu tidak disertai dengan pelepasan sel telur atau dinding-dinding rahim tadi, endometrium. Nah, apa sih ciri-ciri ketika wanita itu akan mengalami menstruasi? Yang paling mudah biasanya itu kita lebih mudah sensitif, lebih cepat marah gitu. Kadang baik itu dari tindakan orang gitu ya atau dari diri kitanya sendiri. Lalu kita juga biasanya lebih mudah depresi, lebih mudah stres karena mungkin tadi ya marah-marah terus gitu. Lalu muka kita juga biasanya lebih bisa berjerawat gitu, lebih banyak minyak, biasanya juga terdapat nyeri gitu ya pada bagian abdomen bawah atau pada rahim biasanya nyeri, lalu lebih mudah lemas, capek, lesu, moodnya juga sering berantakan, lalu juga kadang pusing. Nah, fase pada menstruasi sendiri ada 4, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak gambar di samping. Pada fase menstruasi sendiri biasanya terjadi dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, di keadaan ini, hormon progesteron dan estrogen itu menurun sangat pesat, disertai pembuluh darah pada endometrium itu ikut meregang, supaya oksigen juga rendah, karena supaya oksigennya menurun, karena tidak ada kehamilan atau pembuahan. Maka disitulah endometrium mengalami degenerasi. Nah, degenerasi itu apa sih? Degenerasi itu adalah sebuah peluruhan, di mana di situ dinding endometrium mengalami peluruhan serta pecahnya pembuluh darah atau folikel-folikel yang ada pada rahim. Nah, biasanya pada fase menstruasi mood wanita itu cepat berubah-berubah, lalu imun tubuh juga biasanya lebih cenderung menurun.
kulit di tubuh juga, terutama kulit wajah itu biasanya cenderung lebih kering. Suhu tubuh juga biasanya ikut menurun. Itu sebabnya kadang kalau kita sedang menstruasi tuh kayak badan itu kerasa lebih sakit, terus kayak lebih mudah capek, lebih mudah pusing. Lalu fase yang selanjutnya adalah fase folikuler. Biasanya fase ini terjadi di hari ke-6 sampai hari ke-10. Nah, fase ini biasanya sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel-folikel. Karena di sini adalah fase folikuler ya, di mana folikel ini nanti akan merangsang pertumbuhan endometrium tadi. Dinding-dinding jaringan-jaringan endometrium ini akan menebal kembali gitu ya, dan akan membentuk pembuluh darah serta kelenjar-kelenjar yang baru. Nah, biasanya pada masa atau fase folikuler ini wanita itu cenderung metabolismenya meningkat, lalu lebih mudah mood, lebih bersemangat gitu, lebih energik, tidak gampang marah gitu ya, tidak seperti ketika masa menstruasi. Nah, setelah fase folikuler tadi, selanjutnya adalah fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi setiap 11 sampai 18 hari. Di sini estrogen kita itu meningkat. Lalu dia itu akan memicu dihasilkannya hormon LH atau luteinizing hormone. Di mana luteinizing hormone ini akan membuat atau merangsang folikel ini lebih banyak memproduksi progesteron gitu. Sehingga nanti folikel-folikel yang ada itu akan matang dan merangsang ovulasi pastinya. Nah, nanti ovum ini akan bergerak di tuba falopi, di mana pada masa ovulasi ini biasanya adalah masa-masa fertil gitu atau masa-masa subur, karena ovum atau sel telur pada wanita itu siap dibuahi. Makanya biasanya jika ingin terjadi pembuahan atau fertilisasi itu baiknya pada masa ovulasi, karena di situ sel telur sangat-sangat siap, sel telur sudah matang gitu ya untuk dibuahi atau terjadinya fertilisasi. Di situ juga biasanya pada fase ovulasi biasanya kulit wanita itu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bagus. Lalu nafsu makan juga biasanya cenderung naik atau meningkat. Suhu tubuh juga biasanya lebih cenderung tinggi atau naik. Nah, lalu selanjutnya adalah fase luteal. Fase luteal ini adalah fase yang terakhir pada saat siklus menstruasi. Biasanya terjadi di hari ke-19 sampai hari ke-28. Nah, pada saat fase luteal ini biasanya folikel-folikel yang ada pada dinding endometrium itu akan pecah menjadi corpus rubrum. Lalu terjadi pada saat ovulasi pastinya. Nah, karena adanya peningkatan hormon LH tadi, itu akan membuat corpus rubrum itu akan menjadi atau pecah gitu ya, menjadi corpus luteum. Sehingga corpus luteum tadi akan merangsang pertumbuhan dari sekresi progesteron karena dibantu oleh hormon LH yang tadi ya, sehingga rahim kita itu bisa mempersiapkan untuk terjadinya kehamilan atau fertilisasi. Nah, hal inilah ini juga bisa membuat dinding endometrium ini siap gitu untuk menerima embrio, siap untuk menerima telur yang sudah dibuahi. Karena dinding endometrium pada saat fase ini tuh tebal, lalu lembut juga karena jaringan-jaringannya itu kan jaringan-jaringan yang baru. Lalu banyak pembuluh darah yang baru juga. Nah, tapi jika tidak adanya pembuahan, tidak adanya fertilisasi atau tidak adanya kehamilan gitu ya, biasanya corpus luteum ini akan pecah atau berubah menjadi corpus albicans, di mana pada saat pemecahan ini biasanya hormon progesteron dan estrogen ini kembali menurun, bahkan hilang. Nah, itu akan kembali menjadi fase menstruasi kembali. Nah, biasanya pada fase luteal ini wanita itu dalam kondisi yang cukup bisa dibilang tidak baik gitu ya, baik itu dari segi fisik ataupun psikisnya. Karena biasanya pada saat fase luteal itu wanita itu gampang stres, gampang emosi. Biasanya makanya kalau misalnya mau menstruasi tuh kayak kita tuh lebih sensi gitu, gampang marah. Terus wajah kita tuh tidak dalam kondisi yang baik. Kadang muncul jerawat gitu ya. Lalu lebih cepat berminyak, kadang suhu tubuh juga berubah-berubah. Nafsu makan juga kadang menurun. Lalu lebih mudah lelah, lebih cepat pusing, lemas. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi siklus menstruasi ini.
Mohon maaf jika dalam penyampaian materinya ada kesalahan kata, lalu mungkin materinya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya Mita Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.